Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Remafar. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Remafar adalah obat untuk meredakan peradangan dan reaksi alergi yang parah. Remafar tersedia dalam bentuk tablet 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Obat yang mengandung metilprednisolon ini hanya bisa didapat dengan resep dokter. Metilprednisolon di dalam Remafar memiliki efek anti peradangan yang kuat sehingga mampu mengurangi gejala akibat peradangan berat. Obat ini dapat mengurangi nyeri, bengkak, maupun kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh peradangan. Kandungan metilprednisolon dalam Remafar juga mampu menekan respons sistem imun tubuh yang berlebihan imunosupresif. Berbekal efek tersebut, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi alergi berat dan penyakit autoimun. Beberapa kondisi yang bisa diatasi dengan Remafar meliputi alergi berat dan kondisi peradangan, seperti pada penyakit rematik, radang sendi, asma, radang usus yang sedang kambuh, psoriasis, lupus, multiple sklerosis, dan meningitis akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Peringatan sebelum mengonsumsi Remafar. Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi Remafar antara lain: jangan mengonsumsi Remafar jika alergi terhadap metilprednisolon atau prednison. Selalu beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki sebelum menggunakan obat kortikosteroid apapun. Beritahu dokter jika Anda sedang mengalami penyakit infeksi, terutama infeksi jamur, cacingan, atau herpes. Beritahu juga jika Anda kontak erat dengan penderita TBC, cacar, atau campak. Beritahu dokter jika Anda menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit jantung, osteoporosis, katarak, glaukoma, atau penyakit tiroid. Beritahu dokter jika Anda sedang atau pernah menderita tukak lambung, gangguan pembekuan darah, miastenia gravis, pheochromocytoma, depresi, psikosis, atau kejang. Informasikan kepada dokter bahwa Anda sedang menggunakan Remafar sebelum menjalani vaksinasi, operasi, atau prosedur medis apapun. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan Remafar, karena bisa menyebabkan perdarahan di saluran pencernaan. Beritahu dokter jika sedang hamil, berencana untuk hamil, atau sedang. Hindari kontak erat dengan penderita infeksi yang mudah menular, seperti flu, cacar air, atau campak, jika mengonsumsi Remafar dalam jangka panjang. Beritahu dokter bahwa Anda mengenai obat yang Anda konsumsi, termasuk Remafar, sebelum menjalani operasi. Informasikan kepada dokter jika Anda sedang menggunakan obat lain, termasuk suplemen dan produk herbal untuk mengantisipasi interaksi obat. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah mengonsumsi Remafar. Dosis dan aturan pakai Remafar. Dosis Remafar yang diberikan dokter bisa berbeda-beda, tergantung kondisi yang ditangani, derajat keparahan penyakit, dan respons pasien terhadap obat. Secara umum, berikut adalah dosis Remafar berdasarkan tujuan penggunaannya. Tujuan, meredakan peradangan dan alergi berat. Dewasa, 4-48 mg per hari, yang dibagi menjadi 1-4 kali konsumsi per hari. Tujuan, menangani multiple sklerosis. Dewasa, 160 mg per hari selama 1 minggu, kemudian 64 mg per hari selama 1 bulan, untuk pasien yang membutuhkan dosis tinggi. Cara mengonsumsi Remafar dengan benar. Ikuti instruksi dokter dan baca informasi pada kemasan obat sebelum mengonsumsi Remafar. Jangan menambah dosis tanpa persetujuan dokter. Konsumsilah Remafar bersama makanan atau susu untuk mencegah timbulnya sakit mah. Jika lupa mengonsumsinya, segera minum obat ini begitu teringat. Namun, bila sudah mendekati jadwal berikutnya, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Jangan menghentikan pengobatan dengan Remafar tanpa seizin dokter. Jika terapi perlu dihentikan, dokter akan menurunkan dosisnya secara bertahap untuk menghindari perburukan gejala. Bila Anda mengonsumsi Remafar dalam jangka panjang, disarankan untuk menjalani tes darah dan pemeriksaan mata secara berkala.
Lakukan kontrol sesuai jadwal yang diberikan dokter agar kondisi dan hasil terapi dapat terpantau dengan baik. Simpanlah Remafar dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Efek samping dan bahaya Remafar. Berdasarkan bahan aktif yang dimilikinya, efek samping yang mungkin timbul setelah mengonsumsi Remafar adalah mual atau muntah, pusing atau sakit kepala, perut kembung, sakit mah, atau heartburn, nyeri otot, sulit tidur, peningkatan kadar gula darah, mudah terkena infeksi, siklus haid tidak teratur, muncul jerawat, pembengkakan di tangan atau kaki, edema akibat penumpukan cairan. Konsultasikan ke dokter jika keluhan tersebut tidak kunjung membaik atau makin berat. Hentikan penggunaan Remafar dan segera cari pertolongan medis jika muncul reaksi alergi atau efek samping serius berikut ini. Gangguan penglihatan, seperti penglihatan buram, nyeri pada mata atau penyempitan lapang pandang. Kulit kering, memerah, menipis, bersisik, atau mudah memar. Muntah darah, muntah seperti ampas kopi, atau bab berdarah. Kadar kalium rendah, hipokalemia, yang bisa ditandai dengan detak jantung tidak teratur, tubuh terasa lemah, atau kram di kaki. Mood swing, depresi berat, pikiran atau perilaku yang tidak wajar. Kaki bengkak, berat badan meningkat cepat, atau napas menjadi pendek. Denyut jantung cepat, lambat, atau tidak beraturan aritmia. Moon phase, yaitu pembengkakan di wajah sehingga wajah tampak lebih bulat. Gejala infeksi, seperti demam, menggigil, sariawan yang sulit sembuh, atau batuk. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.